Baik, selanjutnya saya lanjutkan kepada Pak Muri karena waktu diskusi itu adalah 15 menit dan waktunya cukup malam ya. Jadi saya lanjutkan ke Pak Muri. Tuh, jadi kasihan Mbak yang dari BBK 11 karena waktunya sudah malam gitu Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf karena saya EPG kaugen bahasanya. Saya dalam keadaan tidak siap, tetapi saya akan berbicara tentang sandur. Sebenarnya kalau bicara masalah sandur tidak lepas dari Jawa sebenarnya. Sandur itu pertama kali dibawa dari Sumeneb. Jadi dari Solo dibawa ke Sumeneb. Nah, kesenian sandur ini sebenarnya kesenian keraton. Kemudian karena di Madura batas antara raja dan orang-orang kebanyakan itu tidak terlalu jauh, sehingga orang-orang yang mampu kemudian nanggap sandur juga. Nah, ketika sudah keluar dari keraton itu bermasalah karena awalnya tandanya perempuan. Ya, itulah yang kemudian menyebabkan sandur itu kemudian berubah menjadi laki-laki. Itu sebenarnya. Mohon maaf suara saya juga agak merdu, tapi saya akan berbicara dari sisi bahasa. Saya kadang-kadang untuk sebagai pelaku saya setuju dengan Mas So, tetapi sebagai seorang ahli bahasa saya juga kadang-kadang tidak setuju dengan Mas So. Misalnya kalau bicara kecung, kecung itu sebenarnya apapun seni bait yang dinyanyikan itu kecung. Jadi kecung itu ada yang beredar dalam bentuk pakem, ada yang beredar di masyarakat. Jadi misalnya kalau kita kecung yang ini di sandur, itu biasanya bentuknya berupa paregen yang terdiri dari 2 baris, atau berupa pantun yang 4 baris. Tetapi saya waktu kecil juga dengar kecung-kecung yang dinyanyikan oleh nenek-nenek saya, oleh buyut saya, dan itu tidak pakai pakem. Itu dinyanyikan sehari-hari gitu. Dah lagu kadang-kadang yang disebut ada pakai pareken, ada pakai pantun. Ada satu lagi yang ada di Sumeneb tapi tidak ada di Bangkalan, itu tembeng atau tembang. Kalau dalam bahasa Jawa itu tembang alit. Nah, tembang alit itu di sini disebut tembang dume. Nah, tembang dume itu tembang kecil karena ada pakem-pakemnya itu, dan itu tidak kaprah. Dan itu kalau dinyanyikan namanya ngidung, tetap kecung. Itu yang saya ketahui karena saya juga membaca dari banyak hal. Juga nama seni ini sebenarnya sandur. Kecung itu cuma bagian dari sandur. Jelas itu. Kalau kata Pak Rus kemudian liriknya dimodernisasi, kalau saya tidak setuju. Karena begini, sandur itu pakem, nggak bisa diubah-ubah. Mungkin ada sesi yang non pakem atau yang non tradisional, tapi bagaimana mungkin membuat sebuah modifikasi kalau yang pakem hilang gitu kan. Itu yang saya pikir. Saya tidak akan jauh-jauh seperti kata Mas Sob kemudian mengatakan bahwa sandur itu harus dilestarikan dengan musiknya. Itu kejauhan Mas Sob. Jangankan musiknya, bahasa Maduranya saja sudah banyak yang nggak make, gitu aja. Itulah mengapa saya kemudian mulai menggali bahasa Madura. Saya mencari juga sumber-sumber dari Belanda gitu, dari yang bisa saya temui, bahasa Madura kuno misalnya. Itu sebenarnya bentuk kecintaan saya pada Madura itu. Nah, nama sedangkan misalnya selabet itu adalah nama eventnya yang ada sandurnya. Kalau kami penonton menyebutnya nongding. Di daerah kami dengan menggunakan onomatope atau tiruan bunyinya. Jadi sebenarnya bukan karena tidak tertarik, ya, tapi memang seni ini sulit banget. Dan saya harus mengatakan dengan jujur bahwa saya bukan dari golongan yang suka sandur, karena alam saya alam santri, dan di daerah saya
antara blater dan santri itu terjadi tarik menarik. Jadi begini yang terjadi. Di rumah itu ada grup sandur, anaknya nyantri. Akhirnya kemudian karena menurut santri itu haram gitu, akhirnya sandurnya mati karena anaknya juga mengikuti. Itu terjadi di daerah saya, daerah Langkap. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau melihat ini saya pikir tidak selesai dengan misalnya tanggapan. Kalau menurut saya harus ada sekolah khusus seperti juga di Jogja misalnya ada sekolah yang khusus karawitan, dan Pakem Madura itu harus dibukukan. Ternyata tadi ketika saya mendengar Mas Komar berbicara, banyak istilah-istilah yang rancu sehingga kita menjelaskan orang-orang awam jelas tidak akan paham. Maka kemudian harus duduk bersama, kemudian buat pakemnya, kemudian juga harus ada dari pemerintah membentuk pendidikan. Nggak bisa tanpa pendidikan, saya yakin nggak bisa. Karena kalau hanya inisiatif masyarakat, masyarakatnya sudah bergeser, maka pemerintahlah yang harus membuat itu saya pikir. Mohon maaf kalau ternyata saya keminter sepertinya. Tapi itulah yang saya pahami dari sandur, dan mohon maaf juga saya harus mengakui saya golongan santri. Jadi meskipun kehadiran saya di sini sebenarnya atas kepedulian dan saya tidak niat untuk bicara di sini. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu untuk Pak Muhri yang sudah memaparkan segala apa yang beliau ketahui dari Pak Rozaki juga.